Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Wassalatu wassalam ala rasulina al-karim habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat karunia-Nya, di mana hingga saat ini kita mendapatkan limpahan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, menuntut ilmu di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah, tidaklah kita mendapatkan kemudahan dalam mencari pahala, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kita yakinlah bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya ikhwani fiddin, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut, maka Allah akan fakihkan, pahamkan orang tersebut ilmu agama. Oleh karenanya ikhwan fillah, apabila seseorang dimudahkan untuk melangkah ke majelis ta'lim, untuk belajar di majelis ta'lim dan paham terhadap firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, ketahuilah berarti Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Maka kita sebagai hamba Allah hendaklah kita tamak terhadap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita semangat memotivasi diri kita dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang membuat semangat kita turun, yang membuat kita susah untuk ke majelis ta'lim, yang membuat kita malas untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di mana pekan lalu kita sudah membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mendapatkan nikmatnya, karunia-Nya, Allah menurunkan hujan, Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menggerakkan segala sesuatu di dunia ini. Maka kita sebagai hamba Allah wajiblah untuk beradab kepada pencipta kita, kepada Rabbul Alamin, kepada para yang maha memberi rezeki. Jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, barang siapa yang kufur terhadap nikmatnya, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh karenanya ikhwani fiddin, berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang adab kepada Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firman, perintah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada hamba-hamba Allah. Ketahuilah ikhwani fiddin, bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajiblah kita beriman terhadap kesucian Al-Qur'an. Wajiblah kita beriman terhadap kemuliaan, keutamaan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu Allah, firman Allah yang paling tinggi, perkataan yang paling hebat dibandingkan perkataan-perkataan lainnya. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an tidak akan pernah dihinggapi yang namanya kebatilan, keburukan. Di mana Al-Qur'an yang menjaganya bukan kita, tetapi Allah yang menjaga Al-Qur'an, Rabbul Alamin. Oleh karenanya ikhwani fiddin, patutlah kita yakin terhadap
terhadap Al-Quran, di mana kita mempercayai Al-Quran tersebut, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, perintah yang ada di Al-Quran, dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, dan berhukum dengan hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Ketahuilah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah golongan yang sukses dunia dan di akhirat. Sedangkan hamba-hamba yang jauh ingkar, berpaling dari Al-Quran, ketahuilah mereka lah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran memiliki banyak keutamaan, di mana keutamaan-keutamaan ini sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Baik keutamaan tersebut ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala maupun keutamaan tersebut penjelasan dari Rasulullah SAW. Di antara keutamaan Al-Quran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi." Bacalah Al-Quran, wahai umatku, wahai umat Islam, wahai manusia, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kepada kawannya Al-Quran. Oleh karenanya ikhwani fiddin, kita ketahui bahwasanya kita adalah hamba Allah yang kita tidak tahu apakah kita akan selamat di akhirat nanti ataukah kita akan merugi. Oleh karenanya tentunya kita akan terus mencari hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, ini salah satunya orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia memahaminya, kemudian dia mengamalkannya, ketahuilah Al-Quran akan membela orang tersebut, memberikan syafaat, pembelaan. Bila mana orang tersebut memiliki banyak dosa, maka Al-Quran akan datang meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini diselamatkan. Karena apa? Karena dia membaca Al-Quran. Oleh karenanya ikhwani fiddin, berusaha untuk kita rutin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Penuhi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ada dalam satu hari yang lewat dari membaca Al-Quran. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Oleh karenanya ikhwan fillah, orang-orang yang dia mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkannya, dia tidak akan merugi. Walaupun terlihat sekilas dengan mata kita atau dengan kita akal dan dangkal kita menganggap orang yang cuma kerjanya mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, mereka orang-orang yang hidupnya miskin, mereka orang-orang yang sedikit pemasukannya, sedikit duniawi yang mereka dapat. Ketahuilah ikhwani fiddin, apa yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena ikhwan fillah, jangan pernah ragu untuk kita mempelajari Al-Quran dan jangan pernah ragu untuk mengajarkan Al-Quran. Di mana kita masing-masing memiliki waktu 24 jam. Berusahalah kita untuk memberikan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu luang, tetapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kita khususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di mana jamaah yang dirahmati Allah, di antara kelebihan Al-Quran, pernah
suatu ketika datang musuh bebuyutan Islam, seseorang yang membenci Islam, membenci dakwah Rasulullah SAW yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia datang kepada Rasulullah SAW ingin menantang Rasulullah SAW. Dia meminta kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, bacakanlah saya apa yang telah didatangkan kepada dirimu." Maka Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Di mana ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kita berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik, kemudian ita idil kurba, membantu orang-orang yang terdekat, wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan kita melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran dan keburukan. Subhanallah, di mana Rasulullah SAW saat membaca ayat ini belum selesai dari bacaannya, akan tetapi musuhnya ini meminta untuk mengulang kembali bacaannya, disuruh untuk ulang kembali dikarenakan karena pengaruh Al-Quran, karena sucinya makna Al-Quran, karena penjelasan Al-Quran yang begitu mulia, hingga akhirnya musuhnya tersebut mengakui Al-Quran, mengakui kesucian Al-Quran. Bahkan dia berkata bahwasanya Al-Quran ini bukanlah perkataan manusia. Oleh karena ikhwan fillah, inilah diantara mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masing-masing para nabi memiliki mukjizat. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat yang paling mulia, mukjizat yang bertahan hingga akhir zaman, hingga hari kiamat, yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran, ikhwan fillah, diturunkan di zaman bahasa Arab lagi berada di puncak-puncaknya, di mana bahasa Arab ini memiliki kelebihan kelembutan katanya, kenikmatan kata-katanya, bahkan sampai dikatakan bahwasanya di dalam perkataan bahasa Arab ini ada hal-hal yang bisa menyihir kita, saking indahnya, saking nikmatnya. Nah, Al-Quran datang mengalahkan syair-syair yang ada di zaman tersebut, di mana orang-orang berusaha untuk merusak, untuk menodai kesucian Al-Quran, berusaha untuk menjelek-jelekkan Al-Quran, menuduh Al-Quran dengan macam-macam tuduhan, akan tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Inilah diantara kelebihan Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kita sebagai seorang muslim yang telah mengetahui, memahami tentang keutamaan Al-Quran, hendaklah kita berhukum dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita berusaha untuk menjaga adab-adab dan berakhlak saat kita membaca Al-Quran. Nah, sebelum Anda masuk di antara adab-adab Al-Quran, Anda pernah mengumpulkan beberapa penelitian yang berkaitan tentang pengaruh Al-Quran, keutamaan Al-Quran, di mana orang ya zaman sekarang kalau dibilang firman Allah, hadis Nabi, terkadang mereka firman Allah, hadis Nabi, tapi ternyata masih ada yang agak ragu, belum yakin. Maka ternyata setelah Anda baca-baca lagi, sudah banyak penelitian-penelitian yang telah membuktikan tentang mukjizatnya Al-Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Di antara penelitian yang terkenal adalah penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia, bahwasanya 80% lebih anak-anak yang berprestasi, yang sukses, yang nilai akademiknya tinggi di Saudi Arabia, rata-rata adalah lulusan-lulusan dari halaqah hafal Quran atau dari sekolah-sekolah menghafal Al-Quran.
Kemudian ada dua kampus terkenal, dua kampus tersulit di Saudi, yaitu Fakultas Teknik sama Fakultas Kedokteran. Ternyata di dua fakultas ini anak-anak yang unggul terdepan adalah anak-anak yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Inilah diantara keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian diteliti lagi pengaruh Al-Quran dalam pergaulan kita sehari-hari, di mana dibuat penelitian, diambil sampel anak-anak yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Kebanyakan dari mereka pergaulannya itu tidak bisa dibendung. Pergaulannya itu terkadang kelewat bebas. Berbeda dengan anak-anak yang memiliki hafalan Al-Quran, baik itu cuma hafalannya 1 juz, 2 juz, apalagi kalau sampai 30 juz. Maka anak-anak yang memiliki hafalan Al-Quran ini saat diajak untuk berbuat keburukan, untuk berbuat maksiat, subhanallah, ada tameng di dalam dirinya mereka. Ada sesuatu yang menahan dirinya mereka. Saat ditanya kenapa tidak berbuat kejahatan, kenapa tidak ikut-ikutan untuk bermaksiat, mereka berkata, saya menghafal Al-Quran, apakah saya pantas untuk bermaksiat? Subhanallah. Itu kita sudah bahas dari segi prestasi, kemudian kita sudah bahas dari segi kelakuan, habitat seseorang, kebiasaan seseorang. Kalau kita mau bahas tentang mukjizat Al-Quran terhadap jiwa seseorang, maka kita sudah banyak buktikan di dalam sirah sejarah Islam, di mana tidak sedikit orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang paham bahasa Arab, tetapi dia belum Islam. Saat mendengar Al-Quran, subhanallah, terpanggil jiwanya untuk masuk Islam. Inilah di antara kelebihan Al-Quran. Bahkan ikhwati fiddin, zaman sekarang pun kita dapati banyak di luar sana pemimpin agama dari agama-agama lain selain Islam, baik itu pemimpin Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindus dan sebagainya. Saat mereka mempelajari Al-Quran, yang awalnya mungkin niatnya ingin mencari kesalahan Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, subhanallah, Allahu Akbar. Justru bukan kekurangan yang mereka dapatkan, bukan cacat mereka dapatkan, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam. Adapun kita dapatkan orang-orang yang mengaku Islam kemudian keluar mengatakan Islam seperti ini, Islam seperti ini, setelah dicek kebanyakan dari mereka dangkal ilmunya terhadap Al-Quran, dangkal ilmunya terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan mereka tentang Al-Quran adalah tuduhan yang fitnah, yang tidak benar. Dan yang terakhir di antara kelebihan Al-Quran, Al-Quran ini ternyata obat. Dan ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Al-Quran ini obat bagi diri kita. Obat dalam penyakit-penyakit hati kita, penyakit kejiwaan kita. Di mana ada sebuah penelitian berusaha refleksi dengan menggunakan terapi dengan menggunakan Al-Quran. Dia meneliti saat didengarkan Al-Quran kepada orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang paham bahasa Arab, maka nilai sukses terapinya itu tembus angka 90%. Nilai sukses terapinya, di mana saraf-sarafnya yang tegang itu menurun menjadi tenang, nyaman. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, saat dia mendengarkan Al-Quran, maka nilai suksesnya itu tembus angka 60%. Subhanallah. Inilah diantara mukjizat Al-Quran. Oleh karenanya, ikhwan fiddin, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin untuk tadabbur, menggali makna Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran, kita akan dapatin orang-orang tersebut akan berbeda bentuknya, akan terlihat perbedaan dengan masyarakat, dengan orang-orang kebanyakan.
ketenangan jiwanya itu dia dapat. Dia akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan fillah, sekarang kita masuk ke dalam adab seorang muslim kepada Al-Quran. Yang pertama, hendaklah seorang muslim saat membaca Al-Quran dia dalam kondisi yang benar-benar terbaik, dalam kondisi yang benar-benar mantap, baik itu dari segi kebersihannya, baik dia itu membacanya dengan menghadap kiblat, baik dia duduk dengan adab dan penuh ketenangan, usaha menyempurnakan diri kita, kondisi kita, yaitu dengan membaca dalam keadaan suci. Jadi tolong baca Al-Quran dalam keadaan berwudu, kemudian kita membaca Al-Quran menghadap kiblat, kemudian kita duduk dengan tenang, penuh wibawa. Yang berikutnya, adab membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Berikan haknya per huruf. Jangan kita membacanya dengan terburu-buru. Jangan kita membacanya dengan tergesa-gesa. Oleh karenanya ada larangan bahwasanya hendaklah seorang muslim tidak membaca Al-Quran, tidak mengkhatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 malam, ketahuilah dia akan kurang memahami Al-Quran. Oleh karenanya kita kalau membaca Al-Quran, hendaklah kalau mau khatam, ya kita ikuti bagaimana para sahabat, di mana Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Umar untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat lainnya. Subhanallah ya. Jadi para sahabat berusaha mengkhatamkan Al-Quran itu minimal 3 hari, maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Jangan sampai dia kurang dari 3 hari. Ini masuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. Dan standarnya para sahabat adalah tiap pekannya mereka khatam Al-Quran. Nah kita subhanallah zaman sekarang, ya ginilah namanya keimanan ya, naik turun. Kadang Ramadan setahun sekali bisa khatam, kita sujud syukur ya. Yang lebih kasihan ternyata tidak sedikit saudara-saudara kita umur sudah 50, umur sudah 60 belum pernah khatam Al-Quran. Oleh karena itu berusaha kita untuk rutin istiqomah membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Di mana para sahabat dahulu mempelajari Al-Quran setiap harinya itu 10 ayat. Di mana 10 ayat ini setelah dibaca, dipahami, kemudian mereka amalkan, mereka hafalkan, kemudian setelah mantap baru pindah. Subhanallah. Inilah cara metode para sahabat menghafalkan Al-Quran, yaitu dengan cara mengamalkannya. Nah, sedangkan kalau kita ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah kita membaca Al-Quran dengan tartil, jangan terburu-buru, jangan kurang dari 3 hari. Berikutnya, di antara adab membaca Al-Quran, hendaklah kita khusyuk dalam membaca Al-Quran. Ustaz, bagaimana kita bisa khusyuk membaca Al-Quran? Di antara cara agar kita bisa khusyuk membaca Al-Quran, bukan dengan kita mendengarkan Al-Quran dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang indah dan sebagainya. Bukan, itu cuma salah satu faktor aja. Akan tetapi faktor terberat kita bisa khusyuk adalah dengan kita membaca Al-Quran sambil kita memahami maknanya. Saat seseorang membaca Al-Quran dan mengerti makna yang dia baca, subhanallah, kita akan dapati, kita akan benar-benar khusyuk, kita akan benar-benar tenang. Bahkan tidak sedikit orang saat dia khusyuk, tenggelam dalam khusyuannya, nangis karena membaca Al-Quran, mengerti makna Al-Quran,
Oleh karenanya ikhwani fiddin, jangan heran bila ada di zaman Rasulullah SAW orang kuat dalam satu rakaat sholat surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran. Kita loh baca surat An-Naba saja kaki sudah gatal, badan sudah kayak digigit nyamuk, sudah menggeliat-geliat kayak ular, padahal baru surat An-Naba. Ini apa? Satu rakaat Al-Baqarah. Mas, saya pengalaman anak sendiri. Anak pernah mimpin sholat, ya Allah, anak cuma baca Ad-Duha. Itu sudah negur, bilangnya, Dek, jangan panjang-panjang, yang pendek-pendek. Oke lah. Kita paham. Namanya zaman sekarang keimanan itu sudah benar-benar berbeda dengan keimanannya di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Oleh karena ikhwan fillah, berusaha kita khusyuk dalam membaca Al-Quran, bahkan berusaha untuk menampakkan kesedihan. Kalau bisa kita menangis dalam membaca Al-Quran, dan bila mana kita tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Dan sebagaimana bilang tadi, caranya adalah dengan kita mengerti maknanya. Saat kita membaca Al-Quran ayat pertama, kemudian kita mengerti maknanya, subhanallah, antum akan merasakan perbedaan. Membaca Al-Quran kita tahu maknanya dan kita tidak tahu maknanya. Di mana perintah untuk menangis ini dari sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Maka bila kalian membacanya, hendaklah kalian menangis. Bila kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Inilah dalam kita membaca Al-Quran. Akan tetapi ini perlu dihati-hati ya, apalagi dalam permasalahan sholat. Jangan sampai tangisan kita mengganggu saudara kita. Itu yang pertama. Jangan sampai tangisan kita mengganggu saudara kita. Makanya para ulama banyak yang mereka kalau sholat tahu kalau mereka mudah menangis, mereka berusaha untuk menghindar jadi imam. Ada yang kuat dengan cara menahan tangisannya. Ada yang gak kuat menangis sampai pingsan. Ada. Dan percaya gak kalau Anda bilang ada yang membaca Al-Quran saking takutnya dia terhadap ayat-ayat yang berupa ancaman, ayat-ayat yang berupa azab, hatinya lemah, meninggal. Karena tidak kuat saat membaca tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran ketawa ketiwi. Zaman sekarang membaca Al-Quran dijadikan candaan. Waliyahudzubillah. Jadi tolong berusaha membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dan hati-hati juga masalah kita membaca Al-Quran dan kita menangis, berusaha untuk tetap menjaga keikhlasan kita. Karena setan ini halus menggoda. Kita nangis awalnya ikhlas, tahu-tahu setan datang bukan jadi ikhlas, karena pengen dianggap wah ini mantap, ini alim ulama. Hati-hati, godaan setan ini halus. Yang berikutnya, berusahalah kita untuk memperbagus suara kita saat membaca Al-Quran. Oleh karena ya ikhwan fillah, ini sabda Rasulullah SAW, zayyinul Quran bi aswatikum, perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kita. Nah, jadi gak aib kita kalau untuk usia dewasa belum bisa baca Al-Quran dengan bagus, kita belajar, bukan aib. Ini ada cerita di kota Madinah, di Masjid Nabawi sendiri, Anda dapatin namanya TPA, bukan taman pengajian anak-anak, tapi
di TPA di Saudi, Taman Pengajian Al-Quran, orang dewasa bahkan beruban pun masih ada yang berusaha untuk belajar cara baca Al-Quran, memperbaiki cara bacaannya agar dia membaca Al-Quran bisa membaca dengan indahnya. Jadi jangan malu kita usia tua. Saya sudah tua, saya sudah punya anak, saya sudah berubah. Masa saya belajar Al-Quran? Masa saya mempelajari Iqra lagi? Masa saya membaca cara mengikuti tahsin lagi? Bukan aib, saudaraku, bukan aib. Justru merasa cacatlah diri kita, merasa beraiblah diri kita bila mana sudah usia dewasa, sudah usia tua, sampai sekarang tidak tahu cara baca Al-Quran. Harusnya kita sedih, sudah tua, sudah berumur, sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi tidak tahu baca Al-Quran. Harusnya kita sedih, bukan malu kita belajar Al-Quran. Apalagi zaman sekarang zaman teknologi maju. Ada duit, kita bisa undang ustaz untuk mengajar kita Al-Quran, atau kita datang ke rumah ustaz tersebut minta diajari Al-Quran. Kita minta waktunya ustaz tersebut untuk mengajarin kita Al-Quran, atau kita tanya ustaz di mana halaqah untuk orang dewasa belajar Al-Quran. Banyak cara, lewat online juga bisa, YouTube. Sekarang media untuk belajar Al-Quran sudah banyak. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita karena usia tua kita malas untuk belajar Al-Quran. Yang berikutnya, di antara adab kita kepada Al-Quran adalah kita merahasiakan bacaan kita. Bila mana kita takut terkena riya atau sum'ah, ingin dipuji, atau kita bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi sebagaimana dijelaskan tadi, saat kita sholat atau kita lagi baca Al-Quran, ada kawan kita yang lagi sholat, maka yang biasa kita membaca Al-Quran dengan volume, mungkin volume tingkat 5, volume tingkat 10, kurangi, kecilkan, biar jangan saudara kita terganggu. Atau sebagaimana dijelaskan tadi, awalnya kita khusyuk, tahu-tahu setan hinggap. Akhirnya kita yang tadinya ikhlas menjadi riya. Hati-hati dengan riya ya. Syirik kecil ini yang namanya riya adalah syirik yang paling mengerikan. Syirik yang paling tersembunyi, sangat halus. Bahkan syirik kecil ini yang namanya riya ini lebih susah diketahui dibandingkan dengan jejaknya semut. Kamu yang bisa lihat jejaknya semut dengan mata kita? Bisa lihat? Enggak kan? Nah, syirik riya itu lebih tersembunyi dibandingkan jejaknya semut. Jadi hati-hati yang namanya riya. Kita awalnya ikhlas membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tahu ada mungkin calon mertua atau Pak RT atau Pak RW atau Pak Imam, akhirnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai seperti itu. Yang awalnya ikhlas menjadi riya. Ini hati-hati, ini hati-hati. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan al-jahir bil Quran, al-jahir bis sadaqah. Orang yang terang-terangan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Sedangkan kita ketahui sunnahnya dalam sedekah, kita sedekah sembunyi-sembunyi. Di mana sampai ada perkataan bersedekahlah tangan kanan yang berbuat, tangan kiri tidak tahu. Dengan kata lain, bersedekah sembunyi-sembunyi. Jangan sampai kita bersedekah kemudian kita pengen dipuji. Kasih bantuan masjid 10 juta diumumin, besoknya naik 15 juta diumumin, besoknya naik 20 juta, lupa Pak Imam mengumumin, tahu-taunya pekan depannya tidak ada riba sumpah.
Jadi hati-hati yang namanya ria ya, yang namanya ria. Jadi sebagaimana kita bersedekah sembunyi-sembunyi, hendaklah kita membaca Al-Quran itu untuk diri kita, untuk diri kita. Memang ada beberapa kondisi seperti sedekah kita boleh terang-terangan, mungkin dengan alasan ingin mengajarkan orang sekitar kita, mengajak orang sekitar kita untuk ikut bersedekah. Akan tetapi lihat hati kita, lihat jiwa kita, sudah aman gak dari godaan syaitan. Hati-hati, Anda bilang syaitan ini menggodanya halus. Jadi jangan sampai kita niat untuk orang belajar dari kita, tahu-taunya muncul ada syaitan berwujud manusia. Wih, Allah Noval ini habis sedekah ini, hari Jumat ini habis bersedekah nasi ini. Awalnya ikhlas, tapi syaitan manusia ternyata bukan 1-2, datang lagi yang lain. Akhirnya yang tadinya ikhlas berubah. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi dalam membaca Al-Quran kita bisa angkat suara, tapi saat bila suara tersebut mengganggu saudara kita, kemudian bisa menimbulkan riya dan sum'ah ingin dipuji, maka pelankan saja. Berikutnya, diantara adab membaca Al-Quran, hendaklah kita membacanya dengan tadabbur, dengan tafakkur, berpikir terhadap keagungan Al-Quran, terhadap apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita hadirkan jiwa kita, kita berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Inilah diantara adab kita membaca Al-Quran. Jadi jangan kita buru-buru cuek aja dengan artinya, maknanya. Jangan, kita berusaha juga memahami makna dan arti Al-Quran. Oleh karenanya berusaha untuk hadir di majelis ta'lim, seperti majelis ta'lim tafsir, di mana majelis ta'lim tafsir ini selain membahas makna Al-Quran, arti Al-Quran, jadi membahas maknanya lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Berikutnya, diantara adab kepada Al-Quran, hendaklah kita berusaha jangan menjadi orang-orang yang lalai atau orang-orang yang mengingkari Al-Quran saat membaca Al-Quran. Tuh, ini bagaimana Ustaz? Kita menjadi orang yang lalai atau ingkar saat membaca Al-Quran ini bagaimana maksudnya? Yaitu orang-orang yang saat membaca Al-Quran ternyata secara tidak langsung dia juga menghina dirinya sendiri. Bagaimana? Di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang, menegur keras terhadap orang-orang yang bermaksiat. Contohnya, "Fanaja'al la'natullah 'alal kadhibin." Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Dia membaca ayat ini, sedangkan dirinya sendiri mengingkari perintah Allah, mengingkari perintah Rasulullah SAW. Dia membaca ayat ini, dia masih bermaksiat, dia masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya sama aja dan bohong. Dia membaca tentang laknat Allah, artinya dia juga telah menyinggung dirinya secara tidak langsung. Kemudian ayat yang lainnya, la'natullah 'alal zalimin, laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dia baca ayat ini sedangkan dia masih makan yang haram, masih mengambil barang milik orang, masih dia mendolimi orang lain. Oleh karena itu, ikhwan fillah, berusahalah kita untuk menghindari maksiat-maksiat, kezaliman-kezaliman, agar jangan sampai membaca Al-Quran malah membuat diri kita terhina sendiri dengan bacaan kita. Dan di sini terakhir, bersungguh-sungguhlah untuk memiliki sifat, memiliki akhlak sebagai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi berakhlak dengan akhlak orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Di mana orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang
terus menerus rutin bersama Al-Quran, mereka memiliki ciri-ciri yang dikenal, di mana orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan Al-Quran, mereka ini saat orang-orang terlelap, mereka bangkit beribadah. Saat orang-orang makan di siang hari, mereka rutin berpuasa. Saat orang-orang tertawa, mereka memilih untuk menangis. Saat orang-orang bercampur bau, tergoda dengan godaan dunia, mereka memilih untuk menghindari nikmat-nikmat dunia yang begitu banyaknya. Mereka menghindari, bukan berarti mereka tidak mau, akan tetapi tidak sampai tenggelam terhadap nikmat di dunia ini. Kemudian saat orang-orang ribut sana sini, mereka tenang. Mereka diam, tidak suka debat. Dan saat orang-orang lalai, mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat orang-orang gembira, mereka bersedih dengan Al-Quran. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a, inilah diantara penjelasan ulama berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan Muhammad bin Ka'ab menjelaskan, sesungguhnya kami bisa mengetahui orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang benar-benar menjaga Al-Quran dengan kuningnya wajahnya. Kok bisa kuningnya wajahnya? Tidak lain karena orang tersebut karena rutin dia bangun malam, rutin dia ibadah malam, dan panjangnya tahajudnya, akhirnya ya orang-orang yang kurang tidur ya, tahu sendiri ya, kelihatan pucat gitu. Tapi sekali lagi, kesehatan tetap dijaga ya. Jangan kita fokus ibadah tahu-tahu ceklek ya, jatuh sakit. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sampai di sini ada pertanyaan. Tafadhol. Bila nggak ada pertanyaan, Anda tutup ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.